Halo semua, apa kabar hari ini? Tentunya semuanya dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan. Baik, kalian sudah naik ke kelas 12 nih. Kira-kira nanti kalau sudah lulus mau kemana ya? Kalau mau bekerja, kalian harus membuat surat lamaran pekerjaan kan? Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana membuat surat lamaran pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan EYD, dan yang mengikuti aturan bagaimana penulisan surat yang baik. Mari kita ikuti penjelasan Ibu selanjutnya. Surat lamaran pekerjaan. Kompetensi dasar yang akan dicapai adalah mendeskripsikan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. A. Mendeskripsikan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. 1. Pengertian dan klasifikasi surat. Pengertian surat. Surat adalah salah satu sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis dari satu pihak kepada pihak lain, orang, instansi, atau organisasi, baik berisi pernyataan, pemberitahuan, permintaan, maupun lainnya. Klasifikasi surat. Berdasarkan asal dan isinya, surat dapat diklasifikasikan menjadi 5 macam, yaitu surat pribadi atau keluarga, surat dinas, surat resmi, surat niaga, dan sosial. Surat pribadi yaitu surat yang berisi hubungan pribadi antara seseorang dengan orang lain. Surat pribadi ada yang bersifat kekeluargaan, misalnya perkenalan, permintaan maaf, ucapan terima kasih, bela sungkawa, minta uang kepada orang tua, dan hubungan-hubungan personal lainnya. Kelengkapan surat pribadi sangat sederhana, tidak perlu ada kepala surat, nomor, hal, juga tembusan. Bahasanya relatif bebas, tetapi harus memperhatikan siapa yang disurati. Surat kepada teman sebaya yang sudah akrab tidak salah kalau menggunakan bahasa gaul, tetapi surat kepada orang tua harus menggunakan kata-kata yang halus untuk menunjukkan rasa hormat kita. Kehalusan kata-kata yang kita pilih sering menentukan keberhasilan dalam hubungan kekeluargaan. B. Surat dinas, yaitu surat yang berisi masalah kedinasan, baik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah maupun yang dibuat oleh perorangan. Isi surat dinas instansional antara lain pemberitahuan, nota dinas, edaran, surat keputusan, undangan resmi, surat perintah, dan lain-lain. Surat dinas perorangan antara lain permohonan izin, permohonan mutasi, permohonan cuti, dan lain-lain. C. Surat resmi, yaitu surat yang isinya berkenaan dengan soal-soal tugas dalam suatu organisasi. Tiap organisasi bisa membuat atau memiliki aturan sendiri tentang bentuk surat resminya. D. Surat sosial, yaitu surat yang dibuat oleh lembaga, perkumpulan, atau kelompok-kelompok sosial masyarakat. Masing-masing bisa membuat atau memiliki aturan sendiri tentang bentuk surat yang digunakan dalam komunikasi tertulisnya. 2. Surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat pribadi yang setengah resmi. Surat lamaran kerja dikirim oleh pribadi yang ditujukan kepada instansi, maka bentuk dan bahasanya resmi. Surat lamaran kerja haruslah memberikan gambaran tentang kualifikasi pelamar. Penulis surat lamaran hendaknya mematuhi rambu-rambu sebagai berikut. Pertama, jika ditulis tangan, tulislah sendiri di atas kertas bergaris dengan menggunakan kertas berkualitas baik. Kedua, jika ditik, gunakan kertas HVS dengan jarak pengetikan 1 spasi. Bersih, tidak boleh ada coretan, bekas hapusan, tip X, dan koreksian. Sifatnya optimis, artinya si pelamar akan mampu bekerja dengan baik. Sapaan yang digunakan dalam surat lamaran yaitu ibu atau bapak dan tidak disarankan menyapa dengan kata saudara atau Anda. Pelamar tidak menggunakan kata kami tetapi kata saya. Selanjutnya, hal yang harus dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan agar tercapai tujuan pembuatannya antara lain menyebutkan sumber lamaran, bersumber dari media massa atau surat kabar,
berupa iklan, pengumuman resmi dari perusahaan atau kantor tenaga kerja, Disnaker, permohonan dari instansi atau perusahaan kepada kepala sekolah, referensi teman, dan atas inisiatif sendiri. Identifikasi diri lengkap dari pelamar meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, nomor telepon atau handphone, atau alat bantu komunikasi lainnya. Identifikasi diri dari pelamar harus memudahkan pihak penerima surat, instansi atau perusahaan menghubungi pelamar. Kemudian sebutkan posisi yang dikehendaki, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan bila ada, kemampuan yang dimiliki, referensi bila ada dan pelamar memandang pihak pemberi referensi mempunyai pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Surat lamaran kerja terdiri atas 2 macam, yaitu surat lamaran yang digabungkan dengan daftar riwayat hidup atau model gabungan, dan surat lamaran yang dipisahkan dengan daftar riwayat hidup atau model terpisah. Berikut adalah struktur surat lamaran pekerjaan. A. Tempat dan tanggal surat. B. Perihal. C. Lampiran. D. Alamat surat. E. Salam pembuka. F. Isi surat. Isi surat ini terdiri dari bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Nanti akan lebih jelas kita lihat dalam contoh surat lamaran pekerjaan. Kemudian G. Salam penutup. Dan yang terakhir H. Tanda tangan dan nama jelas. Berikut ini contoh surat lamaran pekerjaan. Penulisan surat lamaran pekerjaan harus sesuai dengan EYD, kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa resmi. Kita lihat bagian pertama, penulisan tanggal. Bogor, 6 Oktober 2012. Ini sesuai dengan EYD. Lampiran tertulis 1 berkas. Kemudian perihal, lamaran pekerjaan. Alamat yang dituju, YTH, pimpinan, PT, dan seterusnya. Kemudian diikuti alamat. Terakhir tidak perlu menggunakan tanda titik. Selanjutnya, salam pembuka dengan hormat. Dilanjutkan dengan kalimat pembuka sehubungan dengan pembukaan lowongan kerja yang tertera pada website, berarti anak ini mendapat informasi dari website. Kemudian masuk ke identitas. Nah, masuk identitas ini sudah ke isi surat. Nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan seterusnya. Kita perhatikan penulisan nama, tempat ini diawali dengan huruf kecil. Ini sesuai dengan EYD. Kemudian dia menjelaskan kualifikasinya. Selanjutnya, apa saja yang dilampirkan di dalam surat lamaran tersebut. Kemudian diakhiri dengan kalimat penutup. Kalimat penutup ini berisi harapan supaya lamaran kerja ini dapat diterima. Kemudian surat diakhiri dengan salam penutup, yaitu hormat saya. Tuliskan nama lengkap, kemudian tanda tangan. Demikian tadi penjelasan tentang bagaimana membuat surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya, kita akan mempraktikkan bagaimana menulis surat lamaran pekerjaan, baik itu yang ditulis tangan maupun yang di tik.